Halo anak-anak kami kelas 7 SMP dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, Anda memahami nanti perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, nantinya Anda bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perlu Bapak jelaskan di sini bahwa pada pembelajaran kita ini kita melakukan pendalaman mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Artinya kita mendalami perkalian-perkalian yang melibatkan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Bapak harapkan bahwa perkalian dasar, perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 yang sudah kalian pelajari waktu SD, sekarang kalian sudah menghafalnya dengan baik, sehingga bisa kita dengan lebih mudah melakukan pendalaman mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Nah, kali ini kita pertegas peraturan yang akan kita pakai, yaitu bahwa positif kali positif, ya, bilangan positif kali positif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 6 kali 8, ini kan positif dengan positif, hasilnya positif 48. Perkalian-perkalian dasar seperti ini Bapak harapkan kalian sudah hafal mulai dari SD dulu ya. Yang kedua adalah kalau bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, contoh ini 7 kali negatif 4 ya. Ini positif kali negatif, hasilnya harus negatif. Jadi negatif 28 ya. Tentunya Bapak harapkan bahwa 7 kali 4, 6 kali 8 dan seterusnya kalian sudah hafal. Tinggal kita perdalam mengenai penggunaan tanda-tandanya ya. Peraturan yang ketiga, kalau bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya negatif. Contoh negatif 5 kali positif 9, hasilnya negatif 45. Dan yang keempat, kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, negatif 4 kali negatif 8 jadi positif 32 ya. Nah, dengan cara yang sama coba kita lihat pembagian. Aturannya mirip dengan perkalian tadi juga. Nah, ini kalau bilangan positif dibagi positif hasilnya positif. Contohnya 40 bagi 5. Ini kan positif bagi positif, hasilnya positif 8 ya. Bapak ulangi sini bahwa kalau Anda ditanya 40 bagi 5, sama itu artinya Anda mencari 5 kali berapa supaya 40 ya. Saya ulangi, kalau ditanya 40 bagi 5, sama itu artinya 5 kali berapa supaya 40. Maka jawabnya adalah 8 ya. Yang kedua, kalau bilang positif bagi negatif, hasilnya negatif. Contoh 54 positif dibagi negatif 9, maka hasilnya harus negatif. Ini negatif 6 ya. Dan yang ketiga, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif 32 bagi 8, hasilnya negatif 4 ya. Ini negatif bagi positif, hasilnya negatif. Yang keempat, negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, ini negatif 72 bagi negatif 8, hasilnya jadi positif 9 ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh supaya Anda semakin memahami mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini kita gabung operasinya seperti berikut. Coba kita sekarang disuruh menghitung hasil dari 13 dikurang 3 kali negatif 8 ya. Ini sering orang keliru mengerjakannya dengan mengurangkan 13 kurang 3. 13 kurang 3, 10 baru kali negatif 8. Salah ya nak. Kita kalau punya soal seperti ini, ada kurang, ada kali, kita harus mengerjakan yang kali dulu. Nah, yang kali dulu baru yang kurang. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi 13 kurang 3 kali negatif 8 sama dengan 13 kurang, kita kalikan dulu ini. 3 kali negatif 8 adalah negatif 24 ya. Sehingga hasilnya adalah 13 kurang negatif 24. Menjadi 13 tambah 24 sama dengan 37 ya. Sekali lagi jangan keliru. Kalau ada kerjakan seperti yang tadi 13 kurang 3, 10 kali negatif 8, negatif 80. Itu salah ya. Nah, yang kedua, coba kita disuruh mengerjakan 9 tambah 6 bagi negatif 3. Ini juga jangan keliru dengan mengerjakan 9 tambah 6 dulu. 9 tambah 6, 15 baru bagi negatif 3. Salah. Kita kerjakan yang bagi dulu, setelah bagi baru kita tambahkan ya. Nah, seperti ini prosesnya. 9 tambah 6 bagi min 3.
hasilnya adalah 9 tambah, kerjakan dulu yang ini. 6 bagi negatif 3, ini positif bagi negatif, hasilnya negatif 2 ya. Sehingga totalnya adalah 9 tambah negatif 2. Apa artinya 9 tambah negatif 2? Utangnya 2 ini. Bayar 9. Nah, kalau utang 2 bayar 9 tentu masih lebih 7, lebih positif. Maka jawabnya positif 7 ya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang lain supaya semakin paham. Nah, ini hasil dari negatif 79 tambah 12 kali negatif 5. Nah, saya kira kalian sudah paham ya. Jangan kerjakan dulu negatif 79 tambah 12. Tapi kerjakan dulu 12 kali negatif 5. Kira-kira seperti ini ya. Ini dulu kerjakan. 12 kali negatif 5 adalah negatif 60. Jadi kita jumlahkanlah negatif 79 ditambahkan dengan hasil kalinya ini, yaitu negatif 60. Jadi negatif 79 tambah negatif 60. Utang 79 tambah lagi utang 60. Maka utangnya jadi 139. Utangnya bertambah ini, negatif ya. Utang 139 ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikut supaya semakin paham ya. Coba kita suruh menghitung 18 bagi 6 tambah 2 kali negatif 3. Kalian gimana ngerjainnya? Nah, seperti yang tadi kita kerjakan dulu yang ini. Yang bagi dulu dan yang kali dulu. Baru terakhir nanti kita tambahkan. Kira-kira seperti ini prosesnya. Ini Bapak garis bawah ya. 18 bagi 6 berapa? 3. Kemudian 2 kali negatif 3 negatif 6. Baru terakhir kita jumlahkan ini. Nah, jadi sekali lagi ini dulu kita kerjakan 18 bagi 6 dapat 3. 2 kali negatif 3 ini positif kali negatif dapat negatif 6. Baru 3 tambah negatif 6. Apa artinya ini? Utang 6 bayar 3. Kalau utang 6 bayar 3 berarti masih ada utangnya. Berapa lagi utangnya? 3 lagi. Maka kita tulis negatif 3. Begitu ya. Coba yang kelima ini. Hasil dari ini dalam kurung. Ini dalam kurungnya negatif 18 tambah 30 bagi dalam kurung negatif 3 kurang 1. Memang di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Tapi karena ada dalam kurung seperti ini memang tujuannya supaya kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Coba kita lihat nih. Bapak garis bawah yang dalam kurung dulu. Kerjakan duluan. Nih. Negatif 18 tambah 30. Utang 18 dibayar 30. Nah, kalau utangnya 18 bayar 30, tentu lebih 12 kan? Lebih positif ya 12. Demikian juga ini. Negatif 3 kurang 1 itu adalah negatif 3 ditambah negatif 1. Ingat itu pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi negatif 3 kurang 1 adalah negatif 3 ditambah lawan dari 1 yaitu negatif 1 ya. Ini artinya utang 3 tambah lagi utang 1 jadi utang 4. Utang 4 berarti negatif 4. Maka kita peroleh 12 bagi negatif 4. Nah, 12 bagi negatif 4 berarti positif bagi negatif, hasilnya negatif ya, negatif 3. Baik, sekarang kita masuki latihan. Silakan dicatat dulu soalnya. Sampai sini saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.